Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan pada kesempatan ini Om Bob berada di Yogyakarta. Tepatnya Om Bob berada di komplek pemakaman di sebuah lembah. Inilah disebut dengan komplek pemakaman Banyu Sumurup. Komplek pemakaman Astana Banyu Sumurup ini merupakan tiga di antara komplek astana pemakaman yang ada di Imogiri. Yang pertama adalah Astana Giri Loyo, kemudian Pajimatan Imogiri dan Banyu Sumurup. Berbeda dengan dua makam yang ada, yaitu Giri Loyo dan Banyu Sumurup. Dengan Pajimatan Imogiri, Astana Banyu Sumurup ini begitu tenang dan begitu auranya terasa kesan aura kesedihan. Ya, karena Astana Banyu Sumurup inilah hanya terbatas beberapa orang saja yang dianggap sebagai pembangkang Mataram. Di sini dimakamkan tokoh utama adalah beliau Pangeran Bekik dan pengikutnya. Ini ada 35 atau beberapa nisan ini adalah pengikut dari bendera dari Pangeran Bekik. Assalamualaikum ya ahla diyar. Inilah makam-makam penderek daripada penguasa Surabaya. Om Bob akan singkat-singkat mengambil gambar di sini kawan-kawan sekalian, karena banyak yang harus dituturkan di sini. Ini ada makam kecil, ini adalah putra ragil dari Pangeran Bekik, Pangeran Timur, yang juga ikut terbunuh kawan-kawan sekalian, ikut meninggal. Ini adalah keluarga-keluarganya. Ini adalah Pangeran Bekik. Ini adalah Pangeran Lamongan, tidak tahu siapa. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan menuturkan perihal makam Banyu Sumurup ini dan beliau Pangeran Bekik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi. Namun di tengah sebuah lembah, Om Bob cari kopi nggak ada kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Kawan-kawan sekalian, seperti dalam prolog Om Bob tadi, Om Bob akan secara singkat di sebuah lembah yang aura kesedihan sangat terasa, yaitu di Astana Giri, Astana Banyu Sumurup. Astana Banyu Sumurup ini adalah salah satu dari tiga astana Mataram, tempat daripada leluhur-leluhur tanah Jawa, leluhur-leluhur Mataram dimakamkan. Yang pertama adalah, yang paling tua adalah Astana Giri Loyo. Di sana dimakamkan Pangeran Jumina, kemudian Ibu Diah Banowati dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah makam dari panjenenganipun Sultan Agung Hanyokrokusumo ada di Pajimatan Imogiri, dan yang terakhir paling muda adalah Banyu Sumurup. Banyu Sumurup ini merupakan monumen kawan-kawan sekalian. Monumen dari sejarah masa lalu Wangsa Mataram. Yang dari sejarah ini kita bisa mencontoh bahwa sejarah itu masa lalu kita. Ada hal yang bisa kita contoh, ada hal yang bisa jadikan momentum untuk kita beriktibar agar peristiwa-peristiwa di masa lalu tidak akan terjadi, terutama sisi gelap dari sebuah sejarah. Ya, Banyu Sumurup ini, karena yang dimakamkan di sini, di dalam narasi yang tertulis di depan pintu Banyu Sumurup, makam Banyu Sumurup, adalah diperuntukkan untuk para keluarga kerajaan yang memberontak kepada kerajaan. Salah satunya yang paling banyak dimakamkan di sini adalah rombongan keluarga besar dari Pangeran Bekik. Pangeran Bekik dan seluruh keluarga dan pengikutnya, kecuali garwa beliau, yaitu Putri Ratu Wandansari, tidak dimakamkan di sini, namun ada di Pajimatan Imogiri beserta dengan kakak kandungnya, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya, Putri Wandansari, istri Pangeran Bekik, adalah adik kandung dari
Sultan Agung Hanyokrokusumo, maka beliau dimakamkan di Pacitan Imogiri. Kalau beliau adik Sultan Agung berarti adalah putra raja, yaitu Panembahan Anyokrowati, raja kedua Mataram. Menarik sekali kan sekalian, kenapa Pangeran Pekik dianggap sebagai pembangkang Mataram yang bermula dimakamkan di sini bersama dengan nanti di periodisasi sejarah Mataram yang lain juga ada pembangkang Mataram yang dimakamkan di sini sesuai dengan periode sejarahnya. Baiklah kawan-kawan sekalian, Pangeran Pekik ini dimakamkan di sini bersama dengan 32 pengikutnya. Gitu. Umpama ini didampingi oleh Yang Hasto dan Yang Bardo. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan menuturkan tentang sejarah Pangeran Pekik. Pangeran Pekik ini adalah putra dari penguasa Surabaya, yaitu Tumenggung Joyo Lengkoro. Tumenggung Joyo Lengkoro ini adalah Adipati Surabaya di Brangwetan, dan Surabaya ini adalah satu-satunya kadipaten yang paling kuat yang terakhir ditaklukkan oleh Mataram di era mulai dari Panembahan Senopati sampai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Baru di era Sultan Agung Hanyokrokusumo Surabaya jatuh. Salah satu panglima perangnya, salah satu panglima tentara Surabaya adalah Pangeran Pekik. Tumenggung Joyo Lengkoro memiliki 4 putra-putri, 4 putra laki-laki semua, dan Pangeran Pekik adalah putra sulungnya. Beliau nanti Sultan Agung menaklukkan Surabaya tahun 1625. Surabaya jatuh dan Pangeran Pekik dijadikan penguasa Surabaya. Kemudian Sultan Agung memiliki niat untuk mempersatukan Balung Pisah dalam arti melalui jalur perkawinan agar Brangwetan ini menjadi sekutu Mataram. Maka Pangeran Pekik pada tahun 1630 ya, dinikahkan dengan adik Sultan Agung, yaitu Putri atau Ratu Wandansari. Putri Wandansari dan Sultan Agung ini adalah putra dari Panembahan Anyokrowati dengan ibu atau dari Permaisuri Wetan, yaitu Dyah Banowati atau Kanjeng Ratu Adi yang makamnya di Griloyo. Sementara Dyah Banowati adalah putri dari Pangeran Benowo Pajang. Hati terahnya Terah Pajang, garwa beliau Pangeran Pekik. Beliau dinikahkan dan terjadilah hubungan yang baik antara Surabaya, karena Surabaya ini adalah kadipaten yang menjadi panutan kadipaten di Brangwetan. Nanti juga sebagai batu loncatan untuk Sultan Agung nanti menaklukkan Belambangan juga nantinya ini. Ini penting kawan-kawan sekalian. Kemudian Pangeran Pekik ini nanti sempat tinggal di Mataram hingga tahun 1633. Giri Kedaton ini pernah berontak. Giri Kedaton adalah sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh keturunan Sunan Giri. Giri Kedaton. Waktu itu tahun 1633, Giri Kedaton diperintah oleh keturunan Sunan Giri yang bernama Panembahan Kawisguwo. Panembahan Kawisguwo. Tentara Mataram tidak ada yang berani menghadapi Giri Kedaton karena tadi beliau adalah keturunan para wali. Panembahan Kawisguwo. Maka Sultan Agung memerintah Pangeran Pekik. Ini dengan maksud tujuan politik daripada Sultan Agung memang sangat lihai dan cerdas kawan-kawan sekalian. Karena Pangeran Pekik ini diperintah untuk memimpin pasukan Mataram, memberi semangat, motivasi laskar-laskar Mataram menggempur Giri Kedaton. Karena yang dihadapi adalah Trah Wali 9, yaitu Sunan Giri, maka yang diperintah adalah Pangeran Pekik. Karena Pangeran Pekik sendiri merupakan nasabnya ini adalah bernasab Sunan Ampel, kawan-kawan sekalian. Dalam Berbabat disebutkan bahwa Pangeran Pekik putra daripada Joyo Lengkoro. Joyo Lengkoro ini bergaris nasab dengan Ratu Panggung. Ratu Panggung merupakan putra dari Sunan Ampel. Namun pernyataan ini dibantah oleh sejarawan Belanda De Graaf. Nggak ada bukti yang mendukung itu. Namun dalam cerita Babat, beliau Pangeran Pekik bernasab dengan Sunan Ampel, Ampel Dento. Maka nanti cucunya namanya sama seperti Sunan Ampel. Sunan Ampel namanya itu adalah Raden Rahmatullah. Cucu beliau nanti Bob ceritakan ya, namanya juga Rahmat nanti. Baik kawan-kawan sekalian, itu adalah sejarah Pangeran Pekik, dan Pangeran Pekik nanti berhasil menaklukkan Giri Kedaton tahun 1640-an,
1640. 1633, 1336. 3 tahun menggempur Giri selesai. Kawan-kawan sekalian, Pangeran Pekik relasinya apa? Pangeran Pekik nanti ini menjadi besan, menjadi adik ipar Sultan Agung, sekaligus nanti menjadi iparnya Sultan Agung. Dari mana? Perkawinan Pangeran Pekik dengan Putri Mandansari, nanti lahir salah satu putrinya bernama Ratu Retno Pembayun atau Ratu Hemaswetan. Ini nanti dikawinkan dengan putra mahkota Sultan Agung yang bernama Raden Saidin. Iya benar, Raden Saidin. Raden Saidin. Jadi Sultan Agung punya putra namanya Raden Saidin. Dan nanti Raden Saidin ini nanti kawin dengan putrinya Pangeran Pekik, yaitu Retno Pembayun. Dari perkawinan Raden Saidin. Jadi Raden Saidin ini nanti bergelar Amangkurat Agung atau Amangkurat I. Jadi Amangkurat I ini adalah putra Sultan Agung sekaligus menantu dari Pangeran Pekik. Sementara juga sekaligus Pangeran Pekik dan Putri Mandansari adalah bule sama omnya Raden Saidin atau Amangkurat I. Ini. Lah ini cerita Banyu Sumurup itu dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Amangkurat Agung atau Amangkurat I atau Raden Saidin. Ceritanya singkat saja, kawan-kawan sudah sering mendengar dalam cerita-cerita di YouTube tentang peran ini, bahwa nanti perkawinan antara Raden Saidin atau Amangkurat Agung dengan putrinya Pangeran Pekik yaitu Retno Pembayun ini lahirlah namanya Rahmat. Namanya sama seperti Sunan Ampel, Ali Rahmatullah. Rahmat ini nanti setelah Retno Pembayun melahirkan Raden Rahmat, 40 hari kemudian sedo kunduran. Sehingga Raden Rahmat ini nanti diasuh oleh Pangeran Pekik sama Ibu Putri Mandansari di Surabaya. Putri mahkota ini. Singkatnya, kawan-kawan sekalian, ketika Raden Rahmat ini nanti menjadi Amangkurat kedua, menjadi putra mahkota, masih Pak Adipati Anom, Amangkurat Agung ini mau mencari selir baru. Salah satu, karena apa? Karena selir kesayangannya, Ratu Mas Panjang, setelah ditinggal mati oleh Ratu Malang ya. Ratu Malang itu adalah istri dari Dalang Panjang. Beliau mencari calon selir lagi. Singkatnya mendapat gadis dari Surabaya namanya Roro Hoyi, ya, sangat terkenal. Namun saat itu Roro Hoyi masih belum akil balik, dititipkan dulu oleh membantu abdi dalam raja namanya Wiraraja nggih. Pengabehi Wirorejo. Dititipkan di situ. Nah, ketika di dalam pengasuhan Wirorejo inilah Raden Rahmat, putra mahkota ini melihat kecantikan Roro Hoyi dan jatuh hati. Setelah Wirorejo memberitahu bahwa itu adalah calon garwa dari ayahnya Amangkurat Agung, beliau shock dan sakit sampai nggak mau makan, dan berita ini didengar oleh kakek kesayangannya, yaitu Pangeran Pekik. Pangeran Pekik mengetahui ternyata apa yang membuat cucunya itu sakit, karena cinta yang tak kesampaian kepada Roro Hoyi. Saat itulah Pangeran Pekik mengambil inisiatif mengawinkan Roro Hoyi dengan cucunya, yaitu Raden Rahmat. Inilah yang membuat murka dari Amangkurat Agung atau Raden Saidin tadi itu, atau Amangkurat pertama, dan semua yang terlibat menikahkan Roro Hoyi dengan Raden Rahmat ini dihabisi. Wirorejo dibuang ke Wengker atau Ponorogo dan dihabisi di sana. Semua pengikutnya dihabisi termasuk Garwo. Ini dalam cerita babat, kawan-kawan sekalian. The Graph namun memandang lain, bahwa kematian Pangeran Pekik tidak hanya terlibat masalah Roro Hoyi, namun karena adu domba konspirasi keturunan dari Giri Kedaton, yaitu Pangeran Panembahan Giri ini pernah melaporkan kepada Amangkurat Agung bahwa
Pangeran Giri ini diperintah oleh Pangeran Peke untuk membunuh Amangkurat Agung. Jadi ada dua kesalahan. Kalau dari perspektif sejarah Belanda, kematian Pangeran Peke bukan karena masalah rohoji, namun ada dosa besar lagi, yaitu konspirasi adu domba fitnah dari keturunan Giri. Karena Giri menaruh Panembahan Giri ini merupakan keturunan dari Panembahan Kawis Guwo tadi itu, yang ditaklukkan oleh Pangeran Peke. Ini Pangeran Peke kena fitnah itu. Jadi Pangeran Peke dianggap mau memberontak. Kawan-kawan sekalian, itulah makanya seluruh keluarga Pangeran Peke dan pengikutnya ada beberapa nisan, 32 nisan dimakamkan di sini. Ini buktinya, kawan-kawan, sejarah masa lalu kita. Kalau kita ingat kawan-kawan sekalian, kejadian yang dialami oleh Amangkurat Agung ini pernah dialami oleh leluhur-leluhur Mataram, oleh Sultan Pajang, Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo mengalami nasib kakek beliau, Panembahan Senopati, sama seperti Amangkurat Agung. Om Bob ceritakan, ketika Sultan Hadiwijoyo ini menjadi Sultan Pajang pertama, Ki Ageng Pemanahan, Wong Agung Mataram, kakek buyut Amangkurat Agung, ini pernah dititipi dua putri dari Ratu Kalinyamat. Putrinya Sunan Prawoto, namanya Semangkin sama Prihatin. Ini seharusnya menjadi garwo dari Sultan Pajang, namun karena masih kecil, dititipkan Ki Ageng Pemanahan di Pajang sana. Lah, Ki Ageng Pemanahan ini hidup bersama Danang Sutawijoyo, putra angkat daripada Sultan Hadiwijoyo dan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Karena hidup serumah, maka Witing Tresno Jalaran Saka Kulino jatuh cinta antara Danang Sutawijoyo dengan Semangkin, salah satu calon putrinya Hadiwijoyo. Dan ini nanti dilaporkan karena pemanahan, tapi karena Sultan Hadiwijoyo sudah terlanjur, dia mengalah, wis dikawin kewe. Hanya nikah. Jadi istri pertama Panembahan Senopati adalah Semangkin. Nanti dari perkawinan Panembahan Senopati dengan Semangkin lahirlah putra sulung Panembahan Senopati bernama Raden Ronggo. Makamnya ada di kok bukan Nitian nih. Raden Ronggo itu nanti bersama dengan Ki Juru Kiting di Banguntapan, Yogyakarta. Ini kawan-kawan sekalian. Dan ini kawan-kawan sekalian, era Amangkurat Agung ini adalah era di mana VOC sudah masuk keraton. Keterlibatan VOC sudah masuk keraton dan para sesepuh Mataram sudah pada sedo. Yang tinggal hanya Pangeran Purboyo. Tidak ada orang yang mau mengingatkan, memegang paugeran amanat dari Wong Agung Mataram. Siapa Wong Agung Mataram? Yaitu Panembahan Senopati. Sebelum Panembahan Senopati sedo, di dalam buku Babat Keraton Mataram karya Hamaminata disebutkan amanat daripada Wong Agung Mataram. Salah satunya adalah Wong Mataram padha rukun. Yang kedua, yen ono keluarga Mataram duwe salah, tulung tego lorone, ojo tego patine. Ini. Sesalah apapun keluarga Mataram, termasuk memberontak, itu cukup diberi hukuman. Contohnya, di era Nyokrowati, di era Panembahan Senopati dulu aja lah. Ada keluarga Mataram, yaitu Adipati Paragolo, diasingkan di Gunung Pati. Berontak pada. Yang kedua, di era Nyokrowati, Pangeran Puger berontak, diasingkan di Demaan Kudus. Pangeran Joyorogo, Ponorogo berontak, dibuang ke Nusa Barambang, Nusa Kambangan. Inilah yang disebut dengan tego lorone, tego patine. Walaupun dia memberontak melawan kedaulatan raja, tapi dilututi kebangsawanannya, menjadi orang biasa dan dibuang dengan keluarganya. Ini yang disebut dengan tego lorone, tego patine. Namun di era pasca Sultan Agung, sesepuh Mataram sudah pada sedo, tidak ada paugeran-paugeran lagi, hingga seperti ini. Nggak ada yang, karena zaman sudah berubah. Inilah kawan-kawan sekalian, Banyu Sumurup ini salah satu monumen atau enggak untuk kita menteladani, untuk kita mencontoh sejarah masa lalu kita. Sejarah masa lalu kita tidak mesti baik, karena pelaku sejarah. Leluhur kita juga manusia, dan manusia tidak bisa lepas dari sifat-sifat kodrati manusia. Di situ ada serakahan, ada dendam, ada konspirasi, ada fitnah. Salah satunya adalah beliau, Pangeran Peke.
Beliau adik Sultan Agung, mertua dari Amangkurat, namun tragis nasibnya. Karena dari perspektif sebagai kakek, beliau benar membela cucunya. Namun dari perspektif Amangkurat Agung, beliau menentang titah Sabdo Pendito Ratu. Itu kan sekalian, Opo mohon maaf, hanya sekilas yang Opo sampaikan tentang Pangeran Pekik ini. Dan Pangeran Pekik ini dimakamkan tidak di sini. Istri Pangeran Pekik, Putri Madansari, dimakamkan di dekat kakaknya, yaitu Sultan Agung Jayakursumo. Insya Allah nanti Opo bawa ke sana. Kurang lebihnya Opo mohon maaf. Salam wujudkan kan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.